Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini SHMH hadir pada video yang ke-246. Dan kita akan membahas pasal 461 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan pembahasan kemarin kita tentang bunuh diri, ini sama juga hampir mirip-mirip di pasal 461 ini adalah tentang euthanasia. Dekade 90-an itu ya, ada semacam perbincangan itu, saya mendengar di pemberitaan televisi tentang kata-kata euthanasia. Pada waktu itu masih belum ada ini ya, belum ada internet, belum ada Mbah Google itu. Jadi apa sih euthanasia dan sebagainya. Jadi ternyata euthanasia itu adalah orang yang meminta dirinya untuk mati atau untuk dimatikan. Mungkin sudah bosan hidup gitu ya, sudah bosan hidup karena permasalahan atau karena sakit yang sudah bertahun-tahun. Maka daripada dia sakit, menderita sakit yang lama, maka dia meminta kepada keluarganya dan kepada dokter, katakanlah kalau yang merawat, untuk dimatikan. Untuk dimatikan sama saja dibunuh. Entah caranya dengan suntik kata-katanya suntik mati kan gitu kan, kata suntik mati, meminta untuk disuntik mati ya. Kemudian bahwa mati itu kan sudah ditentukan oleh Tuhan itu ya, tidak bisa direncanakan atau dibuat-buat oleh manusia. Dan manusia itu tidak boleh menjadi seolah-olah kayak tangan Tuhan yang memberikan bantuan atau merealisasikan permintaan seseorang untuk mati. Itu yang pertama karena sakit. Yang kedua ada film-film itu kan, di film ini untuk contoh aja, ada pasukan yang perang kemudian dia tertembak. Karena kalau mau dibawa dia menghambat pergerakan teman-temannya, dia ngomong udah tembak saja saya kan gitu kan. Tembak saja saya, akhirnya biar mati, ditembakkan sudah tidak mengganggu. Akhirnya ditembaklah oleh temannya sendiri. Tolong tembak saya biar saya mati, tidak merasakan sakit lagi kan gitu. Dan kamu bisa bergerak lebih cepat menghadang musuh kan gitu. Akhirnya temannya mau. Nah, itu termasuk juga yang melakukan euthanasia. Jadi maksudnya dia melakukan pembunuhan itu atas permintaan orang yang dibunuh itu tadi. Itu contohnya itu. Nah, karena kemudian euthanasia itu banyak yang ditentang, banyak yang ditolak karena secara norma agama itu ya khususnya itu jelas tidak boleh. Kemudian akhirnya film pun itu berubah. Mungkin sutradara atau produsernya itu paham, wah kalau itu euthanasia nanti kita dianggap orang-orang yang tidak bermoral kalau kita menyuguhkan film temannya sakit kemudian ditembak sendiri oleh temannya dengan alasan supaya tidak sakit. Makanya ada beberapa film yang berbeda alur ceritanya, maka dia dikasih peluru yang banyak, kemudian sambil menembaki lawan yang mengejar, kemudian teman-temannya meninggalkan yang bersangkutan. Akhirnya supaya tertembak oleh musuh matinya itu dengan sisa-sisa tenaganya karena tertembak duluan. Atau ada juga film yang meninggalkan peluru dan senjatanya kemudian yang bersangkutan bunuh diri sendiri, membunuh dirinya sendiri gitu kan. Itu mungkin sutradara itu paham bahwa sangat tidak etis pelaksanaan euthanasia.
Pasal 461, setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, jadi bahwa permintaannya pun dinyatakan dengan sungguh-sungguh dari hati orang yang menderita. Udah minta. Apalagi kalau dia melihat ini kan, permintaan eutanasia karena kepergok selingkuh. Itu kan ada di medsos itu. Istri kepergok selingkuh oleh suaminya, kemudian bunuh saja saya, bunuh saja saya, bunuh saya. Itu kan permintaan untuk dibunuh. Sama saja itu, meminta untuk dilakukan eutanasia. Omongnya ya nggak tahu dalam hatinya. Nah, bunuh saja kan seperti itu. Apakah itu ada kesungguhan hati atau tidak? Kemudian, nah, kenapa ini juga dilarang? Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang kemudian menjadikan karena mati orang lain itu menjadikan modus. Kalau melakukan eutanasia membunuh orang lain atas permintaannya sendiri yang dilakukan dengan kesungguhan hati korban, tidak dihukum, maka bisa jadi ada modus seperti ini. Sebetulnya tidak ada permintaan eutanasia, tidak ada permintaan untuk membunuh orang itu, kemudian ada pelaku yang memang berkeinginan untuk membunuh orang itu, maka nanti setelah dibunuh dia ngomong bahwa yang bersangkutan itu dengan sungguh-sungguh bahkan sudah menulis surat pernyataan meminta saya untuk membunuh dirinya agar tidak menderita di dunia, maka saya membantu dan saya melakukan pembunuhan terhadap yang bersangkutan. Jadi pembunuhan yang saya lakukan itu atas permintaan darinya dengan kesungguhan hati. Kemudian kayak begitu tidak dihukum. Kan bisa jadi untuk modus. Maka akan muncul banyak sekali modus membunuh orang dengan alasan argumentasi eutanasia. Matinya karena permintaan sendiri. Wah repot. Maka benar ini cerdas ini yang membuat pasal 461 KUHP baru. Walaupun mati atas permintaan dirinya sendiri tetap dihukum. Sehingga tidak ada lagi modus-modus untuk lepas dari jeratan hukum. Bahwa penghargaan-penghargaan terhadap kehidupan kita itu ya, terhadap kehidupan manusia ini sangat dihargai. Maka oleh konstitusi kita, itu tadi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Belum juga dengan Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas kalau ini bertentangan dengan asas-asas ketuhanan, bertentangan dengan norma-norma agama. Ya norma apa saja akhirnya tetap bertentangan lah membunuh orang. Sehingga dan itu merupakan sesuatu hal yang tidak menghargai kehidupan. Maka dari itu dihukum. Selain juga mencegah terjadinya modus pembunuhan yang juga nanti diatasnamakan eutanasia sehingga lolos dari hukum itu tercegah. Jadi tidak akan ada orang yang memiliki alasan lagi bahwa membunuhnya itu atas permintaan. Siapa saja ini, setiap orang. Baik orang-orang biasa maupun orang-orang yang memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi yang saya maksud adalah dokter contohnya. Sudahlah dokter, saya sudah sakit 5 tahun, saya sudah kata sudah saya disuntik mati saja kan gitu. Sehingga dengan ada pasal ini di Indonesia itu tidak bakalan mungkin ada pelaksanaan eutanasia terhadap orang-orang yang sakit, walaupun orang dan keluarganya itu meminta dengan kesungguhan hati. Andaikan itu dilakukan oleh dokter, maka dilakukan suntik mati atau eutanasia, maka dokter tersebut tetap terkena jeratan pasal 461. Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Maka yang melakukan termasuk dokter tadi dipidana dengan pidana 9 tahun penjara.
Video ke-246 itu yang bisa saya sampaikan pada video ini, membahas pasal 461. Saya pikir untuk pasal ini cukup jelas, cukup mudah dipahami juga. Tidak ada sesuatu hal yang sulit untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih dan tonton terus video SHMH dari video awal sampai dengan video yang terakhir dan seterusnya. Subscribe serta nyalakan notifikasi Anda dan channel SHMH yang membantu Anda untuk mempelajari KUHP baru. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.